Welcome to Sound of Room. Oke, jumpa lagi. Cesila bro. Mantap. Kumaha sehat? Alhamdulillah. Ngopi lah. Ngopi lah nggak teu bodoh. Biar nggak panik. Oke, Mang. Di Sound of Room episode pertama ini Pembukaan ya. Naon heula ya nu rek dibahas? Apa dulu yang mau dibahas? Sekedar Mengingatkan. Balik kieu. Tips-tips sebelum manggung ya. Oh, tips and tricks. Sebelum manggung. Soalnya kebanyakan band-band yang belum tahu gitu kan sebelum perform atau yang manggung di mana-mana gitu kan. Sebagian besar lah gitu. Sebagainya gitu. Jadi bukan hanya ya kita mah hanya berbagi Berbagi ilmu meskipun hanya sedikit tips-tips apa saja yang perlu disiapkan memangnya, terus apa aja yang harus kita lakukan sebelum manggung atau perform gitu. Iya betul bro. Yang pertama Naon tah? baca doa. Baca doa, betul. Benar pisan. Kan mun amit gitu. Amin. Dulu baca doa lah. Harus baca doa dulu. Iya. Menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Bener. Amun teu boga agama kumaha? Nya teu naon. Kan kepercayaannya masing-masing gitu kan. Benar tuh. Bener. Aneh gitu kan. Nah, yang kedua, gear yang harus disiapkan. Gear. Yang pertama ya Gitar. Ya. Amun pemain gitar gitu nya. Nah, amun pemain drum, stick drum minimal. Ya stick lah kalau nggak snare-nya. Pedal. Oh ya, catatan, tidak mengharuskan bahwa teman-teman harus punya. Minimal kalau kita mau manggung, buat teman-teman nih ya, mau manggung, entah itu manggungnya mau regis, mau nggak regis, mau studio show, mau di cafe, minimal bawa alat sendiri. Ya betul. Karena apa ya? Kadang kalau di panggung si alat yang dibawa si panitia itu kan kadang jeleknya bukannya mendistribusikan gitunya. Kurang cocok lah. Nah, gitu. Jadi minimal kalian ya mau minjam, sekarang penyewaan alat musik banyak lah ya, banyak. Dengan harga yang terjangkau banyak bisa, atau misalkan memang ada uang lebih bisa beli, bisa bikin gitu. Kade bikinnya jangan dari tepung terigu. Ngadonan. Nah, itu. Nah, gitar juga sebagai pemain gitar harus tahu input ke mana, output ke mana. Karena itu ada hal yang memang harus kita ketahui. Ya. Pertama di gitar yang pastinya si snare harus halus. Kudu halus. Entong karahaan. Di dia sudah warna coklat. Benar. Warna coklat. Jadi minimal nyaman untuk dipakai. Nyaman. Yang kedua ininya jack buatnya. Jack to jacknya itu. Lamun kalau nggak hafal itu namanya jack bikang. Jack bikang, benar bro. Bikang karena ada bolongnya. Yang kedua ada dari wiring itu ada ya switch, volume sama tone. Ini yang harus diperhatikan gitu. Ntar kalau tiba-tiba pas main, parum gitu. Gawat. Pick up juga harus dirawat gitu ya. Dirawat Sebaik mungkin. Ya minimal sudah main di 8 lah. Ya betul. Kan saya selalu bawa lap magic. ngarah biar heran sebetulnya, biar kita kerawat gitu aja. Terawat. Dan jangan lupa satu lagi, naik panggung itu jangan sampai tungneng nanti di atas. Oh iya. Jadi dituning dulu di bawah sebelum manggung harusnya tuning. Atau di lamun bahasa saya dulu itu disetem lah. Disetem. Disuning dulu, itu bisa pakai
tuner yang begini, tuner digital, tuner efek, sama atau yang di klip. Nah, bisa carilah di marketplace banyak. Terus satu lagi mang, yang penting banget ini strap. Oh, strap ya. Strap. Jangan sampai, soalnya kadang si panggung itu tidak menyediakan. Iya. Kadang dari Kayak dikelek atau gitu main gitar kan gitu terus. Lucu oke. strap karena penting gitu kan. Banyak beberapa gitaris dunia juga bahkan Strapnya nggak diganti-ganti. gitu. Maksudnya bukan nggak diganti, nggak dilepas-lepas. Strap lock lah kalau bisa gitu kan. Strap lock yang ada cocoloknya lah. Banyak lah di Shopee, Lazada. Ya, di marketplace yang lain lah Strap gitu. lock dari gitar masuk ke efek lah gitu. Efek. Di sini kebetulan bukan Kebetulin. Nah, efek yoi efek atau FX nulis gitu. efek ya. Dari efek ini ya yang harus diperjelas ya buat si playernya gitu. Gimana ya efek lo ya gimana lo gitu. Iya, betul. Jadi menurut karakter, jangan menurut cek batur. Nah, karakter kamu apa, misalkan karakter musik kalian apa, misalkan contoh kayak kita si Without Name lebih ke popang metal misalkan. Popang tapi metal ya, bebas dah musik kita gitu. Ya, lu nggak bisa protes, lo mah hanya pendengar saja begitu. Nah, jack ya. Jack, kalau bisa membawa sendiri. Penting. Jack nantong nonnya sebut murahan lain gitu kan. Jangan yang gampang putus. Ya itu nama yang bagus lah. Yang bagus lah. Si jacknya gitu. Yang kan. jacknya yang bagus. Dan harus menyesuaikan misalkan di panggung 3x2 jacknya berapa meter, palingnya 5 meter, 3 meter gitu kan. Kalau di panggung ya 10x5 misalkan pakai yang 20 meter. 20 meter. Menyesuaikan lah. Menyesuaikan. Kalau Jadi Jack to Jack itu karena bukannya merendahkan teman-teman dari sound panggung, enggak. Ada sound panggung yang jacknya bagus-bagus juga. Yeah. Cuman mereka itu kadang kan udah dipakai sama yang lain beberapa gitu kan. Kadang kita nggak tahu hari ini ada yang keinjak atau gimana gitu kan. Ya lebih baik, alangkah baiknya ketika kita memang bawa jack sendiri. Dinamain aja pakai selotip kertas. Iya. Contoh misalkan Bena Abakadabra Band gitu. Dinamain aja gitu. Bimsal Abakadabra gitu. Misalkan gitu. Nah, sudah toolkit gear gitu nya. Gearnya dipastikan dulu semua nyala. Iya. Pastiin semua nyala, nyoloknya benar gitu. Terus baru ke ampli. Ya bisa masuk dulu ke DI. Teman-teman juga harus tahu masalah DI ini. Ya. Tuh. Kalau saya selalu pakai DI ini. Nox, UX, PDI, I1G. Selalu dibawa. Selalu dibawa kalau buat manggung. Karena bisa 2 channel. Pertama gini, jadi biar bisa 2 channel sebetulnya mah. Karena kan kita pengennya satu gitaris. Ya. Biar bisa stereo lah ibaratnya mah. Stereo. Tapi ya kadang kan suka ada juga yang di panggung behringer merah. Yang behringer boleh. Bagus juga itu behringer merah. Satu lagi, pick bro. Benar pick, pick. Ini. Itu. Ya. Jangan sampai nanti nggak pakai pick. Gawat. Lah biasanya basisna Without Name tak pohoy mau pick tak. Kadang merag. Ini bro ngejelasin buat CDI. Input kemana? Terus kadang kan sok lah kalau teman-teman dari panggung atau sound panggung gitu suka dibalikin teh geningan. Inputnya ke DI geningan gitu. Jadi kalau yang betul itu routingnya dari gitar, efek, langsung DI, dari DI si outnya langsung ke ampli. Jadi kalau yang di panggung itu kebanyakan langsung di para out. Jadi kita kalau nge-tweak equalizer ampli nggak ngaruh. Jadi suaranya ya gitu aja. Nah gitu aja. Kadang kan pernah kejadian soalnya waktu itu ketika masih band-bandan masih SMA.
colok aja di gitar, wah di ampli-nya keren nih, udah wah jejet karena pakai sound efek ampli. Pas di monitor, pas keluar, Clean. cereng. Ya, itu salah. Nah itu banyak kejadian tuh teman-teman. Jadi harus agak Harus dipahami lah. dipahami lah gitu. Tuh. Terus kalau saya si outputnya biasanya nih, kalau buat yang manggung, kalau buat latihan, kadang dua, yang satu output XLR. yang satu lagi yang mono. Yang buat, mono. buat kayak ampli, buat ke monitor. Jadi kalau XLR itu kalau nggak tahu kabel snack. Ya, harus naik. Canon ya, Canon kabel snack gitu. Nah, terus sekarang kita ngomongin setelah dari gearnya sudah lengkap, baru persiapan yang harus dipersiapkan itu adalah satu mental baja. Karena kita pun, saya pribadi atau Mang Bot juga, kita pernah ngalamin main jam 9 pagi terus disaksikan sama botol aqua gugulutukan gitu. CFD kali bro. Tapi nggak apa-apa, manggung Iya. Manggung aja. Enjoy aja gitu. Anggapnya kita menghibur diri kita sendiri. Iya, betul. Nah itu mental. Terus buat ngatasin, biasanya kan pada gugup nih, kumaha. Setiap orang punya ritualnya masing-masing. Kalau saya biasanya push up 10. Itu six pack bro. Untuk pas apa 10 ngarah deg-degan eueuhan gitu. Betul. Kalau saya lari kecil lah gitu. Rada nyesang gitu bro. Benar. Yang mau misalkan, orang mah sok nginum heula. Arek naon bebas itu mah. Cuman jangan dibiasakan kalau menurut saya. Iya, jangan nggak baik juga ya buat kesehatan. Nggak baik juga buat kesehatan. Iya, STMJ kopi hideung gitu kan. Aman lah gitu. Terus oke, bro. Lamun baheula mah ada vokalisnya Skid Row, si Vince. Ya vokalisnya Skid Row lah. Vokalisnya Motley Crue. Ini sebelum manggung berhubungan suami istri saya. Wah. Ada tonton aja di filmnya lah, rame. Mantap. Oke. Nah, sudah itu noni mang. Paling nge-tweak sih. Kalau saya biasanya kalau udah beres setup, tuning segala macam, biasanya di-tweak dulu ya sedikit-sedikit, misalkan kurang high, kurang low, bisa ditambah-tambahin dari si ampli maupun dari si efeknya. Dan satu ingat, volume itu jangan lebih dari angka 12. Benar teman? Tidak menutup kemungkinan sih ya. Maksudnya di ampli? Ya kalau di ampli. Jadi apapun yang keluar dari ampli itu semuanya bohong. Menurut orang gitu ya, menurut beberapa pemain gitar, yang dari ampli pas waktu di panggung itu suaranya bohong. Karena yang benar itu yang dari floor monitor. Yang dari FOH itu benar, itu si soundnya. Makanya kalau saya nge-tweak dari ampli, udahlah asal bunyi aja gitu kan, minta monitornya aja digedein. dibuka. Kalau teman-teman nggak ada floor monitor, tapi biasanya ada. Biasanya setiap event sekarang mah suka ada floor monitor ya. Minimal 2. Nah, di band itu siapa yang pegang ritme? Atau siapa yang pegang musiknya, siapa nih gitu, misalkan. Itu yang harus jelas. Ya ini mah ya bagi-bagi aja. Contoh kayak kita nih, saya tidak begitu terlalu mengerti masalah musik atau misalkan masalah ini harus kemana ya harus kemana gitu. Pokoknya saya serahkan nih, ke Mang Bot, berarti Mang Bot yang kedengeran. Saya ngikutin itu gitu. Jadi jangan tongpat tarik-tarik deh jadi eta. Buat sebenarnya sebagai trigger ya. Misalkan saya butuh di monitor ada kick gitu kan. Si pemain bass gitar hanya sebalik-baliknya biar ada acuan tokan aksennya gitu biar jelas. Kayak saya misalkan di monitor, saya pasti minta bass saya ada kedengeran. Yang penting kedengeran aja.
kedengaran. Soalnya kan bahasa saya rada-rada nge-hide sedikit, bukan nge-hide sih, middle height lah katanya. Nah itu kedengeran sama kick bass sama gitar yang besar sebetulnya mah. Karena saya ngikutin itu dua Trigger. trigger buat trigger. Oh benar gitu. Jadi kadang-kadang ya namanya juga manusia ketika adrenalin lagi naik sok kadang poho gitu. Tidak luput dari kesalahan. Kadang lupa gitu kan gitu. Apalagi dengan crowd yang banyak, misalkan kayak waktu di Pekalongan, wah gelo eta. Ampun. Asal asbun yang penting gak ada yang ngewel lah gitu lah. Asal disana. Nah itu. Nah terus siapin mental, terus bikin enjoy. Ya, enjoy suasana. Cairkan ya. Cairkan suasana. Bikin enjoy, jangan lamun cek bahasana saya mah tong ngarurut, tong dirurut. Iya. Betul. Enakin aja, enjoyin aja. Terserah itu makan balik lagi teman-teman bandnya seperti apa misalkan yang di-enjoyin aja gitu. Iya. Mungkin interaksi sama drama, sama gitaris atau sama penonton gitu nya. Betul. Mun bisa mah heureuyan MC-na lamun geulis eta ge. Mun lalaki nya teu naon. Heureuyan we gitu. Gitu. Oke, ini Mang. Tadi ada apa aja sebelum manggung teh? Si pick, strap, alat, gear, wiring, terus efek, terus doha jangan lupa. Ya DI kalau punya ya bawa, kalau nggak juga nggak apa-apa. Suka ada di panggung lah gitu. Sama satu lagi, list lagu jangan lupa. Iya. Kalau bisa ditulis kayak band-band gede lahnya kita band-band profesional. Tapi emang benar sih Mang, emang suka kadang lupa nih lagu kedua naon ya. Bener. Kan? Harus ditulis. Nah, gitu. Jangan lupa pick misalkan pemain gitaris harus punya picknya sendiri masing-masing. Sekarang banyak lah pick yang bikin 100.000 sabaraha geuningannya emangnya. Itu lumayan loh buat apa namanya? Buat aur-aur ke pamer lah ibarat namanya gitu bisa. Nah, sekarang gearnya sudah dibahas. Iya. Perungna sudah dibahas. Nah, sekarang kita nyeritain pengalaman. Pengalaman apa nih, Bro? Pengalaman malam pertama. Enggak, pengalaman manggung yang paling berkesan. Sama pengalaman kita berbagi pengalaman lah ya. Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman di sana. Ya. Kumaha carana Mang heula. Abi heula? Pengalaman apa dulu nih? Pengalaman awalnya nu lucu, nu pikasirieun anu yang berkesan ya? Yang berkesan heula. Waktu manggung di PRJ. Pekan Raya Jakarta. Oh, sama jeung Silent Rock ya? Silent Rock. Oh, benar. Pertama datang tuh kan. Parkir. Kirain tuh panggungnya kecil gitu kan. Paling gitulah gitu kan. Dan ternyata si Asar teh di rolling gitu. Jadi main pertama buat pembukaan band apa ya? Malamnya tuh Kotak kalau nggak salah. Kotak, Ayu Ting Ting sama naon lah Pode gitu nya. Si Asar jadi pembuka si barudak teh nervous gitu kan. Anjir, kumaha ieu nah jadi kieu gitu kan. Kasarna teh. Keluas lah nya. Kaget gitu. lah. Pas lihat panggung masuk ke dalam auditorium. Panggung. Anjir, siku panggung. Ricky bro. Ya orang main gitar di dia, drum di dia tuh jauh nya. Jauh gitu. Padahal itu lain usumna corona gitu. Iya. Bener lain. Terus kita disediain di sana kru 1 ewang. Wah, jadi di Bandung udah bawa kru gitu kan, 2 orang. Waktu ke sana ada pemain gitar 1, 2, bass, drum, vokal. Wih, naon ya gitu. Alatnya ke dia langsung di stem di sana.
waktu pas main nah kieu gitu. Nah teu ngeunaheun gitu nya. Panggung gede nah teu ngeunaheun. Si Gilang waktu itu main gitar. Jangan gitar orang ya sarua gitu kan. Kata si kru, udah jangan di apa? Jangan diapa-apain. Nah, udah aja segini katanya tuh. Kayak lah orang nurut gitu. Nah waktu itu belum ngulik sound terlalu jauh gitu kan. Ya udahlah ayo aja. Waktu pas main lagu pertama sih anjing gila sound gitu nya. Nah, jadi kieu jadi beda gitu si outputnya teh. Wah, ya, eta sih pengalaman terbaik. Pengalaman pikasirieun. Loba eta Bro. Tapi lamun keur saya pengalaman paling menyenangkan itu adalah ketika waktu ke Jogja sama band dulu lah. Di Jogja kita main di lupa saya namanya itu Jogja Expo Center gitu yang mau ke Ring Road sana. Dekat Malioboro. Enggak, sana kaditu desa eutik. Oh. Dekat ke Ring Road lah, dekat kaditu. Ada namanya JC. Itu orang mau kalan. Saya mau kalan. Menyenangkannya adalah ketika memang ya nggak tahu sih ya kalau di Bandung gimana atau di ketika kita main di luar itu adalah kita tuh dihargai sebagai musisi meskipun saya bukan musisi terkenal gitu, tapi kita dihargai. Betul, Mang. Dihargai pisan. Itu paling respectnya betul. Mosing aya gitu, terus aya komplit. Gitu. Pengalamannya adalah ketika ya hari namanya Jogja gitu nya. Sona sudah pasti nyaman gitu karena di situ main teh bareng si Popang juga semua, ada si Rosemary, ada si Rocket, ada si Glory. Saya sempat stage diving gitu, menahan gitu stage diving. Terus satu lagi pengalaman yang paling menyenangkan ketika kita pulang kan sore itu teh main teh. Jadi kan kita pakai travel nih. Pakai travel, maksudnya pakai travel, dah memang ya pakai travel di belakang. Tahu kan elop yang dibuka belakangnya gitu nya, bagasinya dibuka. Nah, di samping elop kita itu adalah stand fruity. Ya, apa tak fruity? Apa fruit? Terus aya sakieu tah segini lah, sakieu. Kardus fruity. Jadi pas dibuka itu ketika kita buka, nah di sini fruity itu gitu. Orang nyokotnya 2 hiji. 2 keur di jalan, Bro. Harus menang hadiah. Baru dagang. Awalnya saya nggak tahu, udah Sugande. Oh, iya dari panitia buat kita gitu. Ternyata bukan, itu barang dagangan, brother. Harus kemenangan, Bro. Itulah pengalaman. Kalau sound paling bagus, ya memang sih betul. Kalau saya boleh memantahkan dari kita ke kawetan tuh bahasa Indonesianya apa ya? Kawetan timur. Ke timur lah. Kawetan timur. Itu pokoknya Tasik. Nah, Tasik ke daerah Jawa lah ibaratnya. Soundnya bagus-bagus, jujur aja. Benar, kerasa sih kemarin di Pekalongan. Trip terjauh sih sebenarnya itu. Wah. Pasuruan orang ngomong. Pasuruan. Trip terjauh. Dan Pekalongan juga juara. Saya jujur aja. Baru sama teman-teman meskipun dengan lama banget gitu. Iya. Lila abisan nih jalan. Tapi fun. Terus pengalaman paling bodor adalah Gasibu bener. Kan yang pertama mah di ini Mang. Di kampus Ars. Bawain lagu Bento. Sebut 3 kali nama aku, jeprut pareu bajing. Cisna hakieu pareu. Banyak lah pengalaman. Tapi itu yang bikin jadi kitanya kemana? Dan jujur aja kalau masalah demam panggung pasti. Setiap kita mau main dimanapun
apalagi sekarang coronanya jarang gigs gitu kan, pasti ada sedikitnya nervous Ada lagi gitu nervous kan. gitu. Ya. Sama dikasih Bu. Dikasih Bu, ketemu orang. Dikasih Bu, aslinya itu saya baru seumur jadi vokalis. Ditegur ku satpam titah eureun, Bro. Satpamna naik we. Kacau. Udah tahu kan gitu tuh main tuh ya jam setengah maghrib pisan ya. Maghrib, kata si panitia nggak apa-apa, kuat kok 4 lagu gitu kan. Oke lah, hajar aja lagu terakhir, melodi, interlude, Apa ini? ngedrum. Itu sudah di Paruman. Kang maghrib. Katanya bete ngabe jalan guys, maghrib gitunya. Ayo maka dona. Ya udahlah, jadi buat kitanya juga buat jenjang ke depannya. Jadi tahu kan, nambah pengalaman pertama, terus yang kedua ya buat mental kita juga gitu kan, diuji di saat waktu keadaan panggung mati tiba-tiba Kumaha carana gitu. terus satu dari bawaan main we. Apalagi kalau buat band-band pemula, kalau ada ini event nih bagus gitu, hajar aja gitu, nggak usah mikirin nanti income-nya gimana, yang penting kibarin dulu bendera lah gitu. Pertama itu, terus resepan Bro. Ya, bawa enjoy setiap latihan atau setiap manggung, setiap briefing, atau ya lepaskan lah biar enjoy gitu kan. Lepaskanlah nyanyi ya. Tapi ya itulah asiknya jadi seorang menggigir lah gitunya. Main terus ya, jangan terlalu stuck dengan apa yang sudah kalian dapat sekarang gitu. Ya, harus terus ngagali terus dari sound gitar, dari pattern lagu, ritmis, banyak lah yang misalkan campur-campur nih, misalkan genrenya black metal atau metal, metal rock, kita cobain masukin lah apa lah gitu kan. Penting karena kan ngenahen nah entah dengan lagi tesnya harus terus diuji deh. Nah terus emang kita ngobrolin apa lagi? Komunikasi sih kalau dari band mah ya satu itu. Makanya buat si Winotnya maksud di luar terlalu sirah bro. Di luar we bagi-bagi ngalah rata. Karena loba ya. Terus masalahnya ya gitu sih, kita berdua pernah berpengalaman di satu band yang banyak banget gitu. Sampai kagenap orang liar bro. Ya bubar. buang-buang waktu gitu. Yang penting mah itu sih komunikasi, biar nggak jadi salah paham kalau ngisi masukan kan, beri pendapat. Itu terus biar enak juga, misalnya enaknya gini, orang siapa jelema itu kieu gitu, misalkan iya mah baturan orang kieu dan memang sifatnya kitu nya geus gitu. Mau bisa diutak-atik jadi ambil baiknya aja gitu, ambil positifnya aja gitu. Komunikasi terus saling backup. Nah eta saling backup misalkan di pattern B misalkan, bassnya nih kuduna kieu misalkan. Geus we gitarna kieu ame rada masuk gitu kan. Ibaratnya gitulah gitu kan. Terus kalau dari pemikirannya mungkin tong silih egois gitu. Karena band yang benar-benar sukses punya nu gede eta salah satunya enggak pakai ego lah. Ego. Itu lagi banyakin referensi. Ya, referensi dari manapun. Sekarang kan banyak nih
karena nggak tahu sih nya, adik saya mah memang suka nonton. Banyakin referensi, terus jangan lupa bebas itu punya dari teman-teman mau referensinya dari mana mau, karena sekarang itu zaman dimudahkan, banyak platformnya kayak YouTube, TikTok, gimana ya, itu manfaatkan secara baik gitu. Yang penting mah ngulik sih, ngulik, nggak harus terpaku. Ini lagu si A kayak gini patternnya, nggak usah aturkan gitu. Kalau saya dari dulu, dari zaman waktu ngeband, justru yang dirubah tuh intro, ref, melodi, koda itu gitu kan, anu dirubah teh. Dirubah ya. Biar apa? Biar beda gitu. Kalau misalkan sama mah ya udah we pasang MP3. Benar deh. Gitu. Jadi ya karena banyak referensi itu akhirnya bisa bikin satu aransemen musik yang bagus. Iya. Gitu. Nah, nada mangan tujuh atuh. Kita gitu kene. Gitu kan. Yang kumangolahna. Baik lagi gitu. Sekarang mah enak atuh, bisa copy and paste. Ya sekarang mah kalau sebutnya gitu enak, sekarang bisa kopas ya, gitu. Kopas ya. Tapi ya tetap aja playernya harus bisa. Ambil contoh kemarin saya baru nonton di YouTube juga ada Vincent Desta sama Andika Kangen Band. Jujur saya dari dulu nggak benci sama Andika Kangen Band, justru saya salut. Benar entah lagu. Pertama itu enak kan, tapi dia selama dari dulu sampai sekarang itu ada perubahan namanya. Iya, perubahan. Makin bagus gitu. Nah itu kudu berproses. Terus tahun deui nya belum berkenal deui. Sudah kayaknya. Sudah. Jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, asik. Di like, komen, di share ya. Nah, karena ini juga bakal jadi sebuah program ya. Satu minggu sekali atau enggak 1 minggu 2 kali lah. 2 kali. Nanti ada banyak konten-konten yang lainnya dari Sound of Room juga. Ya. Ya seseruan lah nanti lah gitunya. Ramean aja. Seputar musik. Terus buat ada juga akan ada bintang tamu. Insya Allah lamun duitna aya. Amin. Tapi akan ada bintang tamu dari ya kita ngobrolin tentang musik aja karena iya bisa orang. Ya. Buat nextnya. Buat nextnya ini bisa kita ngobrolin aja tentang musik. Oke. Tanpa harus menyinggung yang lain. Sip. Oke, thank you.